Oke, shalom teman-teman semua, selamat sore. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banget teman-teman semua yang udah mau nyempetin hadir untuk mentoring pada hari ini. Nah, mentoring pada kali ini akan membahas tentang hukum pidana yang akan dipaparkan oleh Bang Martin. Nah, sebelum kita memulai mentoring pada hari ini, aku mau ingetin nih teman-teman untuk jangan lupa on cam ya. Nah, sebelum memulai mentoring pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai mentoring kami pada hari ini. Berkati mentoring kami pada hari ini agar berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jangan lupa on cam ya teman-teman. Untuk Bang Martin, waktu dan layar dipersilakan. Sebelumnya suaraku udah kedengeran belum? Udah, Bang. Oke, bentar ya. Jadi aku tuh, ntar aku mau siapin slide-nya dulu. Oke. 10 orang ya. Ampun, sayang banget. Nah, teman-teman udah pada kelihatan belum? Oke, jadi shalom semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Martin Adolf Alexander Silaban. Di sini aku dipercayai oleh teman-teman dari PMK FH Unpad untuk memaparkan materi tentang pidana. Jadi materi yang akan dipaparkan kali ini adalah pertanggungjawaban pidana, kesalahan serta alasan penghapus pidana. Sebelumnya aku juga mau ngasih disclaimer dulu. Pertama, kita tuh sama-sama belajar dan juga ini cuma sharing pengetahuan aja karena aku dan Kak Sarimah juga udah lebih dulu belajar hukum pidana dan udah lulus juga, tapi bukan berarti aku pribadi juga pro juga gitu, jadi aku sama dosen juga beda, jadi kita sama-sama belajar dan sharing. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang atau misalnya dosen teman-teman kalian juga berkata hal yang berbeda, itu bisa bilang aja ke aku ya, maksudnya dipotong gitu. Oke, topik pertama yang akan kita bicarakan itu adalah pertanggungjawaban pidana atau to reckoning Spadbar-Haight. Nah, oh my god, ini sorry, kok gini sih? Nah, to reckoning Spadbar-Haight atau pertanggungjawaban pidana itu dalam hukum common law atau Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman baca referensi buku Inggris atau misalnya buku, kalau aku kan di victimologi itu ada yang namanya a response for a criminal victim misalnya, itu namanya criminal responsibility misalnya. Ini adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan sebenarnya pelaku, si terdakwa atau si tersangkanya ini tuh bisa nggak sih dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Teman-teman perlu diketahui
asas itu tuh dirumuskanlah dalam undang-undang dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu tentang kekuasaan kehakiman. Bunyinya kayak gimana? Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Jadi seseorang tuh nggak akan bisa dijatuhi pidana gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu pidana itu apa sih sebenarnya? Pidana itu sebenarnya adalah suatu pencelaan kepada pelaku karena si pelaku ini melakukan perbuatan yang tercela. Apakah cuma perbuatan yang tercela doang? Enggak. Jadi perbuatan yang tercela yang dirumuskan oleh undang-undang. Karena sebenarnya kan kontekstasi perbuatan tercela itu abstrak ya. Misal gini, di beberapa negara tertentu, ini teman-teman semua ada yang nggak pakai penutup kepala kan misalnya buat yang perempuan. Nah, di pandangan mereka itu tercela gitu loh. Tapi itu tercela bagi mereka gitu. Atau misalnya transgender itu tercela. Ya enggak. Tapi apakah transgender dipidana nggak di Indonesia? Enggak gitu. Jadi dia dirumuskan oleh legislatif ya, para legislator sana supaya dia karena memang ingat ya pasal 1 ayat 1 KUHP gitu loh. Jadi undang-undang tuh ada asas legalitasnya. Gitu. Lalu yang kedua, ini juga berhubungan banget dengan asas yang namanya Kennisstrafrecht. Ini ada diatur dalam KUHP. Pasal 191 ayat 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Bunyinya ya kira-kira sama. Jadi jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa tidak sah dan Oke, kita nggak fair kalau misalnya ngomongin kemampuan bertanggung jawab tanpa membahas dari taman bahwa itu rekening Farquhar-Hayes itu adalah suatu kemampuan berpikir atau masa pikirannya dan menentukan kehendaknya. Dan yang kedua, pelaku juga dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya. Dan yang ketiga, pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya mengenai makna dan akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi pada intinya ini adalah suatu pikiran yang waras sih sebenarnya yang aku tangkap dari si Pompe ini. Pertama, dia harus bisa menguasai pikirannya. Dia ngerti nih maknanya gitu. Dia melakukan perbuatan ini, dia paham maknanya apa ya, si orang itu berdarah, kehabisan darah atau mungkin mati. Lalu dia juga bisa sih sebenarnya menentukan kehendak ya. Yang menentukan kehendak artinya gini, pembunuhan misalnya, atau ini konteksnya gampang nih, pelecehan seksual misalnya. Sebenarnya para pelaku itu bisa menentukan kehendaknya kan. Ya, kayak menentukan kehendak dalam artian kamu bisa melakukan itu bisa gitu loh. Dan itulah yang dapat hal itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga dari pendapat Evan Hamal, ini juga salah satu ahli pidana dan berkata bahwa kemampuan bertanggung jawab itu adalah suatu kemampuan normalitas psikis dan kematangan yang mempunyai 3 macam kemampuan. Tadi ya, jadi si orang ini harus punya 3 macam kemampuan. Pertama, untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri. Dia paham kenyataan perbuatan tuh dia paham. Balik lagi sih kayak Pompe, intinya dia paham perbuatan yang lakukan harus paham. Lalu yang kedua, dia harus menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat. Jadi sesuatu yang melawan hukum lah konteksnya. Lalu terhadap perbuatan dapat menentukan kehendaknya. Ini kuncinya nih sebenarnya kalau kemampuan bertanggung jawab sih menurut aku adalah kuncinya gitu, dapat menentukan kehendaknya.
Ini nanti bakalan berhubungan banget sama yang pertama nanti materi kesalahan. Itu kesalahan nanti ada should ya. Should itu terbagi menjadi dua, itu ada culpa dan object. Object atau dolus aku lupa. Lalu sama alasan pemaaf gitu loh. Syarat orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hammel itu ada 3. Yang pertama, si jiwa orang ini harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau dia paham gitu loh, menginsyafi nilai dari perbuatannya. Yang kedua, orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan itu dilarang. Dan yang ketiga, orang harus dapat menentukan kehendak. Nah kan jadi kuncinya ini adalah kehendak gitu loh. Karena balik lagi ya, ada yang namanya paham determinasi dan indeterminasi. Itu berhubungan banget sama kemampuan bertanggung jawab. Gitu. Cuma sayangnya nggak aku masukin sih di sini. Nah, sebenarnya lawan dari kata kemampuan bertanggung jawab itu adalah on to reckoning smart bargaining, atau tiada kemampuan untuk bertanggung jawab, gitu loh. Yang pertama adalah syarat-syaratnya itu komponen-komponennya apa aja sih? Kok dia bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab? Yang kedua, yang pertama, dia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Artinya kayak pelaku tuh dipaksa gitu. Kalau dipaksa sedemikian rupa, itu kan nggak ada kebebasan untuk memilih. Misal, apa ya konteksnya? Misalnya kamu disandera oleh teroris, misalnya, kamu disuruh mencet bom, atau kamu harus memencet bom, di mana kalau dipencet itu bom mengorbankan 1.000 orang gitu. Atau kamu harus menembak presiden, misalnya ada presiden, ada tuas bom gitu. Kamu dipaksa sedemikian rupa sama si teroris. Kamu nggak ada kebebasan kan sebenarnya. Ya pada faktanya kamu harus, katakanlah kamu nembak presiden gitu. Sebenarnya penembakan itu kan pembunuhan ya, pasal 338. Tapi itu kan kamu nggak ada kebebasan untuk memilih itu. Untuk kamu nggak ada kebebasan untuk menentukan kehendak yang ingin kamu lakukan. Lalu yang kedua, ia dalam satu keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Nah, jadi buat gambaran dalam KUHP itu onto reckoning smart bargaining itu ada dalam pasal 44 dan pasal 45. Nah, buat teman-teman biar interaktif, aku pengen banget teman salah satu baca dong pasal 44. Aku sambil ngumpulin kalau HP gue. Ayo dong, ada yang mau bacain nggak KUHP-nya? Pasal 44 dan pasal 45 gitu. Supaya interaktif aja. Aku sambil baca deh. Saya ada yang mau aku dikacangin. Kira bakalan ada berapa dipersilakan kenapa? Yang pasal 44-nya kan Iya. Pasal 44, barang siapa melakukan perbuatan dapat dipertanggungjawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa itu jiwa cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya
orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. memberikan nestapa gitu loh, memberikan nestapa dan setidak-tidaknya penyesalan gitu loh, bagi si pelaku gitu loh. Kalau misalnya si pelakunya nggak bisa menyesali itu, ya buat apa dipidana, logikanya kayak gitu. Lalu ada yang mau baca pasal 45? Oke, Belly. Untuk pasal 45, dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya. Tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 450, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, sampai 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana. Oke, jadi intinya adalah mereka yang di bawah umur kan. Nah, tapi kan tadi disebut ya pasal 45 itu 16 tahun tuh. Nah, tapi itu dari revisi gitu loh. Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau nggak salah ya, itu antara umur 12 sampai 13 tahun. Jadi ada penurunan gitu loh bagi mereka yang dapat dipidana, anak yang dapat dipidana. Tapi dia sistem ini namanya tindak pidana khusus gitu loh. Jadi anak-anak yang di atas usia 12 tahun ke atas itu dia dapat dipidana gitu loh. Contohnya apa, Kak? Pernah dengar nggak kasusnya Sawah Besar? Yang dimana ada anak gitu loh, usia 15 tahun kan. Dia membunuh anak usia 5 tahun, 14 atau 15. Dia membunuh anak usia 5 tahun di mana dia ditusuk itu badannya atau ditenggelamin, lalu dia disembunyiin mayatnya di lemari. Kalau nggak salah itu viral banget di kasus Sawah Besar, pelakunya masih 15 tahun. Dan ternyata si anak ini yang membunuh ini dia udah hamil gitu, karena memang dia korban perkosaan gitu. Tapi dia tetap dipidana, dipidananya, tapi bukan pidana dewasa ya, tapi pidana kalau nggak salah dimasukin ke LPKA gitu, di lembaga perlindungan seperti itu. Dan juga mekanismenya juga setahu aku untuk pemidanaan anak itu lebih ribet gitu lah. Lalu next pada poin yang ketiga, dalam common law itu kayak Inggris ya, unsur pertanggungjawaban itu sebenarnya lebih sederhana sebenarnya. Kalau tadi kan antara Van Hammel sama siapa sih Pompey itu agak ribet sebenarnya. Tapi kalau dalam common law itu gampang aja sebenarnya. Unsur pertanggungjawaban itu cuma 2, actus reus dan mens rea. Actus reus itu ada perbuatan yang melanggar undang-undang, dan mens rea itu adalah evil act, dirty mind gitu loh, evil mind gitu. Dirty mind itu artinya pikiran yang bersalah gitu. Itu harus ya, jadi nggak bisa salah satu. Next. Oke, sebenarnya tadi pertanggungjawaban pidana itu berkaitan erat sama kesalahan. Tadi ingat ya, balik lagi sama asas Strafzunderschuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, menurut Remeling, kesalahan merupakan pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia atau badan hukum
yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa kesalahan merupakan pelanggaran atas tanggung jawab atau tataran kesusilaan. Pengertian lain juga disebutkan oleh Pompey. Pompey menyatakan bahwa kesalahan ada bila perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dicela dan dapat dihindari. Jadi intinya dia bisa menghindari itu. Intinya dia dapat perbuatannya itu dicela dan dapat dihindari. Next. Simons menyatakan bahwa kesalahan itu adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu, pinpoint lagi kalimatnya, dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Jadi intinya adalah dalam kesalahan konteks pidana itu tidak dapat dicela gitu loh. Dicela tuh dipidana gitu loh. Nah, balik lagi, aku pengen nanya nih, kesalahan tuh ada 2 jenis gitu loh. Ada apa aja sih? Ayo, ada apa aja? Ada berapa jenis kesalahan? Kesalahan karena bla 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 dan kesalahan karena bla 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 bla. Nama latinnya deh gue sebut gitu. Ada dolus dan ada culpa. Elah. Oke, jadi kesalahan yang pertama itu adalah dolus atau kesengajaan. Nah, dalam KUHP sebenarnya itu nggak ada sih satu pasal pun yang memberikan makna tentang kesengajaan sebenarnya. Jadi makna kesengajaan itu apa sih sebenarnya? Pengertian jelasnya tuh di KUHP tuh nggak ada penjelasannya. Cuma dari para doktrin-doktrin hukum tuh banyak banget gitu loh. Dalam MVT kesengajaan itu adalah MVT ini memory van toelichting, itu adalah memori di mana saat KUHP itu dibuat gitu loh. Itu Belanda gitu loh. Ini bahasa Belanda ya. Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui. Willens and weapons. Kuncinya adalah menghendaki dan mengetahui. Berarti gimana dong dengan mereka-mereka yang dipaksa? Berarti mereka-mereka yang dipaksa itu ya nggak bisa dipidana gitu. Selama dipaksa itu karena memang selama dalam konteks pemaksaan itu dia nggak ada pilihan lain gitu loh, literally nggak ada pilihan lain. Tadi contoh yang aku berikan, lu mau mencet bom atau menembak presiden. Yang kedua, seseorang yang karena gerakan refleks. Yang ketiga, orang yang sakit ingatan gitu. Dalam artian orang yang ingatannya itu terganggu. Nah, dalam KUHP gimana sih Kak kita menentukan unsur-unsur sengaja tuh kayak gimana gitu? Kan sengaja ini unsur gitu loh, gimana ya harus dibuktikan. Karena kalau misalnya nggak dibuktikan nih, dalam dakwaan itu gugur, satu aja yang nggak dibuktikan itu gugur. Kecuali di dakwaan primernya dia nggak terbukti, nanti dibuktikan di dakwaan subsidiarnya. Yang pertama, ada kata sengaja, itu dalam pasal 281. Yang kedua, ada dengan sengaja, mengetahui ada, padahal mengetahui, dengan maksud untuk, ya mengetahui pada, diketahui dan mengurangi, mengetahui atau mengurangi haknya secara curang, dan dengan maksudnya yang nyata. Itu di pasal 310 gitu, 310 KUHP. Next, ada kelalaian atau culpa. Ini kebalikan banget nih. Ini kebalikan murni dari dolus gitu. Dapat diartikan juga kurang berpikir cermat. Kelalaian atau culpa itu dapat diartikan kurang berpikir cermat, kurang berpengetahuan, atau bertindak kurang terarah atau sembrono. Remling juga menyatakan bahwa kelalaian atau culpa adalah kemampuan psikis seseorang sehingga culpa berarti tidak atau kurang dapat menduga secara nyata akibat fatal dari suatu perbuatan. Menurut Voss, unsur-unsurnya itu ada 2 gitu. Yang pertama, pembuat atau si pelaku dia dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya. Dia dapat menduga, dan yang kedua dia sebenarnya kurang berhati-hati, lalai, sembrono, ceroboh, ada rasa kurang tanggung jawab pada si pelaku gitu. Nah, yang gue pinpoint adalah kata menduga terjadinya. Dapat menduga terjadinya ini punya akibat
terjadinya tuh bermakna bahwa harus ada hubungan gitu antara batin si pembuat dengan akibat yang muncul karena perbuatannya. Jadi artinya bahwa antara kehendak dengan akibat yang muncul karena perbuatan itu harus ada hubungannya. Selain itu harus ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pembuat dengan akibat yang dilarang. Jika tidak ada hubungan kausal, ya maka yang nggak mungkin dipertanggungjawabkan. Nah, perumusan culpa tuh kayak gimana sih sebenarnya? Dalam KUHP, balik lagi, ini ada unsur gitu. Unsur itu yang pertama karena kesalahannya. Karena kesalahan berarti ini maknanya luas ya. Berarti kesalahan itu bukan berarti kelalaian doang. Tapi culpa juga, dolus juga bisa. Gitu. Tapi kalau karena kesalahannya, dia mencakup culpa. Gitu loh. Pasal-pasalnya apa aja gitu. Pasalnya ada pasal 181, pasal 191, pasal 359, dan pasal 360. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan kok, Bang. Oke. Dan pasal 360 KUHP. Lalu yang kedua itu kurang kehati-hatian, udah jelas gitu ya. Yang ketiga itu ada patut disangka, dan yang keempat itu ada alasan kuat baginya untuk menduga. Ini pasal 111, saya baca sendiri pasalnya. Bentuk-bentuk culpa itu ada dua jenis gitu loh. Ada dari sudut berat dan ringannya, dan ada dari sudut kesadaran si pembuat. Dari sudut berat atau ringannya itu ada dua, ada culpa lata dan culpa levis. Ada culpa lata itu sebenarnya adalah kelalaian yang dikategorikan sebagai kejahatan gitu. Jadi kejahatan yang diakibat tindak pidana yang diakibatkan karena kelalaian, tapi itu dikategorikan dalam kejahatan. Misalnya ya tidak sengaja membunuh, atau kelalaianmu, atau kelalaian tuh misalnya kamu nabrak orang misalnya, menyebabkan matinya seseorang, itu kamu lalai, itu culpa lata. Yang kedua itu ada culpa levis, itu adalah perbuatan pidana yang diakibatkan karena kelalaian, tapi dia masuknya ke pelanggaran gitu. Teman-teman udah pada tahu kan perbedaan antara antara kesalahan dan antara kejahatan dan pelanggaran. Misalnya ya lupa hidupin lampu misalnya, atau gimana yang termasuk oleh pelanggaran gitu loh. Dari sudut kesadaran si pembuat itu ada beuste culpa dan on beuste culpa. Ini biasanya sering muncul di ujian gitu loh. Ini jadi kita kuliti lebih lanjut ya. Nah, kealpaan yang disadari atau on atau beuste culpa itu adalah pada intinya adalah pelaku sadar akan risiko dari perbuatannya. Tapi dia tetap berharap bahwa perbuatan buruk itu nggak terjadi. Atau dengan kata lain bahwa si pembuat ini, si pelaku ini dia bisa membayangkan loh, dia bisa memperkirakan loh kemungkinan timbulnya suatu akibat yang akan menyertai perbuatannya gitu loh. Tapi dia tetap berharap bahwa berharap atau melakukan pencegahan supaya akibat tersebut tidak timbul. Contohnya kayak gimana itu ada di Arrest Hograd. Ini pengadilan Mahkamah Agungnya versi Belanda 13 Februari 1962. Contohnya kayak gimana? Ada seseorang yang ngebut. Saya ngebut misalnya. Aku ngebut mobil. Sebenarnya dari awal aku tahu gitu. Dari awal aku tahu kalau aku ngebut, aku bisa membayangkan apa yang terjadi pada diriku, apa yang terjadi pada orang lain, apa yang terjadi pada fasilitas umum, dan apa yang terjadilah pada intinya. Tapi aku berharap bahwa ya aku bisa mencegah itu kok gitu. Nggak bakal deh. Nggak mungkin deh gitu. Tapi pada faktanya aku nabrak orang. Aku nabrak orang, nabrak pejalan kakinya tewas. Nah, matinya seseorang itu aku nggak menghendaki itu. Aku nggak pengen dia mati. Gitu loh. Aku tidak menghendakinya. Aku tidak ada niatan untuk membunuhnya. Tapi itu tetap dikategorikan sebagai kesalahan. Gitu. Karena dari awal aku bisa aku bisa untuk mencegah itu terjadi. Kalau misalnya aku bawa mobilnya pelan-pelan. Yang kedua itu adalah on beuste culpa atau kelalaian yang tidak disadari. Contohnya kayak gimana?
kelalaian ini adalah bedanya dari Deus ex culpa. On Deus ex culpa ini adalah si pelaku sama sekali itu dia nggak punya bayangan tentang risiko dari perbuatannya. Atau dengan kata lain, dia sama sekali nggak ada bayangan, sama sekali nggak bisa memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatan. Tapi seharusnya dia dapat membayangkan itu. Seharusnya dia dapat memperkirakan kemungkinan dari suatu akibat tersebut. Contohnya adalah Ares Hograd Februari 1963. Jadi case-nya ini unik. Di Belanda pada saat itu ada perawat, di mana perawatnya ini ngambil obat. Pada saat itu ada orang yang sakit, dia ngambil obat. Tapi dia salah ambil obat. Gitu loh. Bukan harusnya obatnya A, tapi dia ngambil obatnya B. Ketika dikasih ke pasiennya, si pasien ini ternyata minum kan. Ketika minum, dia mati. Nah, si perawatnya ini sebenarnya dia nggak bisa membayangkan sama sekali dari awal gitu, karena dia dalam arti kata dia ngambil itu secara tugasnya aja gitu, dia nggak bisa membayangkan bahwa ternyata saya salah ambil obat, dia nggak membayangkan itu. Tapi sebenarnya dia bisa membayangkan itu, tapi sebenarnya dia bisa memperkirakan itu gitu, sebenarnya itu bisa dicegah loh, tapi ternyata dia salah. Nah, sebenarnya di kasus itu pribadi agak susah menentukan, sebenarnya penentuannya paling sulit itu dalam pidana dan menentukan niat gitu loh. Kamu tuh sengaja nggak sih? Kamu tuh ibarat kata on deus te nggak sih? Atau beus te nggak sih? Sebenarnya itu agak susah untuk dibuktikan di pengadilan kayak gitu. Nah, pertanyaannya aku pengen ngasih kuis ke kalian. Kuisnya adalah yang pertama, ada seorang ibu dia punya warung nih ceritanya. Seorang ibu punya warung dan dia punya anak misalnya, baru married misalnya. Anaknya masih kecil. Dia mandiin itu anak. Tapi waktu itu ada pembeli. Dan dia meninggalkan sebentar aja sih sebenarnya, 5 menit. Ketika dia balik, si anak itu udah mati. Udah tenggelam. Pertanyaannya, dari cerita itu udah pasti lah ya itu lalai. Tapi pertanyaannya aku nih, itu tuh sebenarnya on beus te atau beus te? Itu kelalaiannya disadari atau tidak? Karena mungkin aja ditanyain di ujian kalian. Dan si ibu ini juga, clue yang terbaru adalah si ibu ini tahu gitu loh, kalau misalnya tinggi bak mandinya itu nggak sesuai dengan si anak gitu. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Jawab Bang. Oke, coba dijawab dong. Ini menurut pendapatku ya Bang. Menurut pendapatku kealpaan yang disadari atau beus te culpa. Dari clue yang dijelasin tadi kan, pertama dia lagi mandiin anaknya. Oke, Terus anaknya baru lahir kan, dan juga kesannya dia kayak lagi mandiin tiba-tiba ada datang orang dan dia kayak kesannya dari cerita tadi itu dia kayak pengen buru-buru ambil kayak ngurus warungnya baru balik lagi ke anaknya. Terus tadi tambahan clue-nya lagi, ternyata anaknya itu dia tahu kalau tinggi bak mandinya lebih dari anaknya. Pengetahuan dia akan tingginya bak mandi itu, dan juga dia tahu anaknya baru lahir dan ketidakmampuan untuk kayak masih harus dimandiin, itu sebenarnya dia patut diduga harusnya dia udah tahu kalau misalnya anak itu bisa mati kalau dia tinggalin gitu dan tenggelam gitu kan. Nah, makanya dia menurutku kealpaan yang disadari. Sedangkan tadi kan kalau kenapa nggak yang tidak disadari, karena kalau tidak disadari dia itu sama sekali nggak ada perkiraan ke sana gitu, meskipun keduanya nggak menghendaki, tapi dia nggak ada perkiraan ke sana. Dan di sini kayak pure salahnya ini si ibunya, karena dia udah tadi kemungkinan itu udah cukup menjelaskan ke kita kalau itu seharusnya dapat disadari oleh ibu itu gitu. Oke, setuju banget nih. Jadi benar banget apa yang
Oh, ada yang raise hand lagi nih. Atau ada yang punya pendapat lain? Sebenarnya juga case itu agak apa ya kalau aku bilang, tadi yang aku bilang pembuktian itu agak susah. Tapi dari cerita clue tadi yang aku maksudkan itu adalah Deus Ex Culpa. Deus Ex Culpa bisa aku gambarkan juga kayak misalnya nih, ada sebuah penjaga palang kereta. Sebuah penjaga palang kereta ya dari awal udah tak penjaga palang kereta dia ngantuk banget gitu loh. Dia udah menjaga selama puluhan tahun gitu loh. Tapi kebetulan dia lagi apa saja. Dia ngantuk, ketiduran, dia ngantuk, atau misalnya dia lagi ada urusan lain lah, misalnya dia lagi ada urusan lain, lalai pada intinya lagi main Mobile Legends. Suatu ketika ada truk kontainer bawa minyak, lalu ada KRL misalnya, nabrak, meledak, 50 orang mati misalnya, ngasal aja. Itu bisa dikategorikan sebagai Deus Culpa. Gitu. Kenapa? Karena penilaian objektif aja gitu. Kamu udah ngejaga itu selama berapa tahun sih? Gitu. Udah sadar dong harusnya. Harusnya kamu udah sadar kalau kamu lalai, kalau kamu meleng dikit aja, ada berapa banyak jiwa yang melayang. Gitu. Itu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke alasan penghapus pidana? Oh, sorry. Maaf, Mitch. Nggak ada ya? Oke. Sebentar, ini slide-nya banyak amat, Pak. Bentar ya. Oke. Komponen kealpaan pada intinya itu adalah yang pertama, sama-sama punya sifat melawan hukum. Yang kedua, dia lalai. Oh ya, sifat melawan hukum, ada sifat melawan hukum materi dan formil, itu kalian udah materi sendiri ya. Dan ada kelalaiannya, ada apa ya, dia tidak menghendaki itu sebenarnya gitu. Dan yang paling penting sifat tercela. Kenapa? Nggak semua kelalaian dipidana kan? Gitu loh. Ibarat kata gini, sifat tercela dan pada intinya sifat tercelanya ini dia dirumuskan dalam undang-undang ya. Karena semua perbuatan pidana yang dirumuskan oleh undang-undang itu adalah perbuatan tercela, tapi tidak semua perbuatan yang tercela itu dipidana oleh undang-undang. Contohnya gimana? Transgender dalam kekristenan tercela nggak? Ini bukan berarti menghakimi teman-teman ya, teman-teman yang trans misalnya, atau dalam hukum Islam deh gitu. Hukum Islam transgender tuh tercela kan? Tercela. Tapi dia nggak dipidana di Indonesia gitu. Tapi di negara lain dia dirumuskan sebagai pidana. Bahkan ada beberapa yang bisa dijadikan hukuman mati gitu. Atau konteks tercela itu sebenarnya agak abstrak gitu loh. Misalnya kamu pindah agama misalnya. Di beberapa daerah negara itu ada yang namanya apostasy law gitu loh. Apostasy law itu apa? Hukum yang keluar dari agama tertentu gitu. Dan kadang-kala bahkan ada beberapa negara yang menjatuhkan pidana yang begitu berat pada mereka yang pindah agama. Dari agama A ke agama B. Sebenarnya konteksnya kalau kita ngomongin orang pindah nih dari agama Kristen ke agama A misalnya, dalam konteksasi kekristenan tercela dong karena dia sudah menyangkal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi apakah harus dipidana? Tidak. Karena tercela bagi siapa? Bagi kita doang. Gitu. Jadi itulah kenapa harus dirumuskan oleh undang-undang, karena itu sebagai kontrak sosial gitu loh. Segalanya kontrak sosial kan, kayak misalnya perumusan undang-undang TPKS deh, marital rape itu atau marital pemerkosaan dan perkawinan itu mau nggak sih dimasukin dalam undang-undang? Setuju nggak sih kalau perbuatan itu tercela? Menurut aku tercela, menurut orang lain mungkin belum tentu tercela, tapi dia harus dirumuskan di undang-undang supaya mendapatkan kekuatan yang mengikat gitu loh, asas legalitas. Ada pertanyaan lagi untuk kalian bahwa pertanyaannya untuk nomor 2 aja deh. Apa sih perbedaan dari kelalaian dan kesengajaan? Dari semua yang udah aku jelasin, masa nggak kalian tuh udah pasti tahu ya perbedaannya apa? Apa bedanya lalai dan sengaja? Lawan kata dari sengaja bukan tidak sengaja ya, tapi lalai. Itu dalam konteks pidana. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Oke, karena nggak ada yang jawab, jadi aku jawab ya. Perbedaannya itu pada intinya adalah di kehendaknya dong. Di apa namanya? Yang satu ya sengaja, ya udah pasti dia melakukan perbuatan itu karena kesengajaannya.
karena memang dia ada niatnya, ada kehendaknya. Tapi kalau misalnya di culpa itu dia karena nggak ada niatnya. Sementara persamaannya itu adalah yang satu, perbuatan akibat kesalahan dan kelalaian itu ada persamaannya, itu sama-sama perbuatan yang sifatnya tercela. Sifatnya tercela akibatnya dia dapat dipidana. Lalu yang kedua, perbuatannya itu adalah melawan hukum. Itu perbedaannya. Gitu. Oke, kita bakal masuk ke bagian Bang. bertanggung jawab. Ya. Sorry mau nanya Bang. Ini jujur aku agak bingung. Izin nanya boleh Bang? Boleh. Itu tadi yang membedakan secara dasar gitu kan, kayak kelalaian sama kesengajaan. Kan kalau sengaja itu kan tadi berarti sama lalai perbedaannya dari kehendaknya gitu kan Bang. Iya. Tapi tadi emang dari penjelasannya memang kayak ada juga sengaja dengan kemungkinan dan sengaja dengan tidak disadari gitu juga. Ada kan dia kan sebenarnya kalau menurut penjelasan yang aku baca juga sebenarnya nggak dikendaki ya kan. Cuman kenapa kalau misalnya yang menjadi pembedanya kehendaknya gitu, kenapa ada yang namanya kehendak apa sengaja dengan kemungkinan gitu Bang. Kayak sengaja dengan kemungkinan sama kelalaian. Kenapa nggak dijadikan satu aja? Kenapa harus dibedakan? Karena kan kalau perbedaannya dari kehendak itu kan jadi agak bingung gitu. Karena keduanya sebenarnya sama-sama nggak dikehendaki kan. Tapi kenapa dibedakan gitu, Bang? Oke, sebenarnya untuk materi kesengajaan itu memang ada kesengajaan yang dikehendaki, kesengajaan yang bla 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 dan segala macamnya. Tapi pada intinya permulaan awal dia melakukan pidana itu adalah perbuatan itu dia emang sengaja gitu. Misalnya gini, aku ingin apa ya? Oh iya, kasus yang ini loh, kasus cyanida tahu nggak? Yang di Tahu, Jogja. Bang. Nah, kasus cyanida yang di Jogja, aku kasih tahu kayak gini. Dia wanita ini kan dia sakit hati ya karena dia kawin sama polisi dan polisi gimana-gimana dikirimlah cyanida dan segala macamnya. Tapi yang mati siapa? Bukan si polisinya, tapi anak kecil dari si drivernya. Nah, berarti itu lalai dong. Nggak bisa dibilang gitu. Dia tetap ada niatnya. Artinya adalah perbuatan awalnya itu diawali dengan niatnya gitu. Dia sadar dengan perbuatan itu. Gitu. Atau misalnya kesengajaan dengan perbuatan yang tidak dikehendaki kan? Ya nggak, pertanyaannya gitu ya? Iya, Bang. Ada yang mirip, itu kan mirip kan gitu. Iya, dia nggak menghendaki perbuatan si anak itu mati, dia menghendaki si laki-lakinya yang mati. Kayak gitu. Tapi intinya bahwa Sarima jangan nanya Sar, ya ampun, kita sama-sama angkatan. Enggak, ini bukan nanya, aku mau nambahin jawaban kamu. Oh. Oke, apa Sar? Saling bantu aja ya. Iya, ini cuma nambahin sedikit buat pertanyaan dari Kevin ya tadi. Kenapa ada yang membedakan kesengajaan sebagai kemungkinan sama kealpaan? Kenapa nggak digabung? Nah, di sini tuh sebenarnya udah benar tadi yang sampaikan sama Martin itu tentang kehendak. Nah, yang membedakannya itu antara kesengajaan sebagai kemungkinan sama kealpaan, di kesengajaan sebagai kemungkinan itu, dia sebenarnya tahu kalau misalnya dari tindakannya itu, dampaknya itu bisa terjadi. Walaupun dia sebenarnya nggak mau itu terjadi. Nah, sedangkan kealpaan dia sama sekali nggak tahu bakal kayak gitu. Nah, misalnya contohnya itu di kesengajaan sebagai kemungkinan, contohnya kayak gini. Misalnya aku tuh pengen nyuri dompetnya Martin, tapi aku bawa pisau nih. Awalnya aku tuh cuma mau nyayat tangannya Martin biar aku bisa ngambil dompetnya dia. Tapi ternyata karena pisau itu aku malah kenain ke leher dan buat Martin meninggal. Nah, dalam hal itu disebut sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Dia bawa pisau, dia sebenarnya tahu kalau misalnya pisau itu bisa mengakibatkan kematian, tapi niatnya dia cuma melukain, kayak gitu kira-kira. Aku nambahin sedikit aja. Jadi betul, jadi awalnya tuh perbuatannya tuh intinya kayak kalau aku nangkep nih kalau misalnya buat kasus nanti kan kalau kemarin kita UASnya kasus ya Sarya itu hektik parah sih ngerjainnya. Iya, kasus. Itu dia apa ya perbuatannya itu diawali dengan ada niatnya nggak gitu, ada kayak apa namanya ya intinya gitu niat untuk melakukan ini tapi ternyata salah gitu. Sementara kalau misalnya tadi ya kayak konteksnya aku ngebut gitu, aku nggak ada niat membunuh orang kok gitu, niatnya cuma apa sih kayak yang ngebut aja gitu, ngebut bahkan aku malah apa ibarat kata tuh
aku bedanya dari Dolus di Bewus Te Culpa, aku tuh menghendaki bahwa mencegah perbuatan itu terjadi. Aku mencegah, kayak aku ngebuat nih, ya aku mencegah dia supaya gue nggak nabrak orang, supaya aku nggak menabrak fasilitas umum, aku bisa nggak gimana-gimana, tapi pada faktanya nabrak. Itu bedanya di situ. Atau misalnya kalau misalnya masih kurang, itu yang aku tahu ya. Cuma kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham, maksudnya bisa ditanyain ke dosennya atau didiskusikan bareng-bareng. Oke Bang, thank you Bang. Iya, sekarang aku masuk ke pertanggungjawaban pidana. Ini aku ngambil dari, di sini ada yang diajar sama Bu Nela nggak? Bu Nela dan Bu, siapa namanya? Bu Elis. Raise hand dong. Oh, nggak ada ya? Berarti aman. Maaf ya, ini aku ngambil dari PPT dosenku karena aku agak hektik kemarin gitu. Karena aku baru pulang dari apa namanya, dari Cibitung gitu. Ya, jauh lah gitu, baru pulang dan habis pulang-pulang langsung ngerjain resume. Oke, kita langsung ya. Nah, ini dia. Sebelum kita ngerujuk ke perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, kita balik lagi ke perbuatan pidana gitu loh. Strafbarkeit hanya merujuk pada dilarang dan diancamnya dengan suatu pidana. Perihal apakah pelaku dijatuhi pidana sebagaimana diancam oleh undang-undang nih, tadi konteksnya undang-undang kan, itu tergantung pada kesalahan si pelaku. Ini materinya aku ambil dari sini. Bentar ya. Kita langsung ke alasan penghapus pidana. Nah, alasan-alasan penghapus pidana atau Strafverliegingsgronden. Mungkin Sarima kalau misalnya mau bantu aku nggak apa-apa. Kita saling bantu aja. Pembagian alasan penghapus pidana itu dalam KUHP itu ada dua. Ada alasan penghapus pidana umum dan ada alasan penghapus pidana khusus. Alasan penghapus pidana umum itu alasan penghapus yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam pasal 44 dan 48 sampai 51 gitu loh. Jadi dia berlaku umum gitu loh. Alasan penghapus pidananya. Jadi untuk kasus-kasus yang umum, misalnya pembunuhan, terus pencurian dan kekerasan, penganiayaan yang menyebabkan kematian, pasal 351 ayat 2 atau ayat 4, aku lupa, pasal-pasal dan pasal-pasal lainnya. Sementara ada alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku, dia cuma untuk tindak pidana tertentu aja. Misalnya tindak pidana yang diatur dalam pasal 166, pasal 221 ayat 2, 310 ayat 3, dan 367 ayat 1 KUHP. Nah, kalau alasan tindak pidana khusus ini setahu aku nggak dibahas ya di semester 2, jadi dia dibahasnya di semester 6 gitu. Buat teman-teman yang mau ngambil PK pidana, nanti teman-teman bakal nemu yang namanya matkul delik-delik khusus di dalam dan di luar KUHP. Nanti ini dibahasnya gitu. Yang kita fokuskan adalah tindak pidana umumnya aja. Bentuk-bentuk alasan penghapus pidana itu ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar itu dia menghapuskan sifat melawan hukumnya. Artinya dia berkaitan dengan tindak pidananya. Jadi dia ada sifat perbuatannya itu dia melawan hukum loh, tapi ada alasan pembenar jadi dihapuskan. Sementara ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Jadi si pelaku ini dia bersalah, tapi karena ada alasan pemaaf jadi maaf. Oke. Alasan pembenar itu ada 4. Yang pertama itu ada nutristan. Itu adalah keadaan memaksa atau keadaan darurat. Yang kedua itu ada nutwer, pembelaan darurat. Yang ketiga itu ada melaksanakan ketentuan undang-undang, dan keempat adalah menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Oke, yang kita akan bahas ke sini, nutusten. Keadaan darurat itu sebenarnya ada dalam pasal 48 KUHP. Ini aku baca ya. Pasal 48 KUHP itu sebenarnya sebenarnya ringkas gitu loh. Jadi
berbunyi bahwa perbuatan karena pengaruh paksa tidak dipidana. Nah, ini dia kayak pasalnya kurang rancu, sehingga ada beberapa pakar-pakar hukum yang menyatakan yang apa ya, ibarat kata tuh yang merinci gitu alasan keadaan darurat itu kayak gimana sih misalnya. Yang pertama, menurut sebagian pakar hukum merupakan alasan pembenar, dan menurut sebagian lagi merupakan alasan pemaaf. Jadi dalam ranah pidana itu tetap biasa ada ranah perdebatan antara teori, antara ahli hukum yang menyatakan bahwa nutusan ini sebenarnya alasan pembenar loh, tapi ada yang menyatakan bahwa nutusan ini sebenarnya alasan pemaaf, itu masih perdebatan. Cuma kalau dalam konteks Indonesia, dalam Wetboek van Strafrecht atau AKA KUHP, itu dia dimasukkan dalam keadaan darurat atau alasan pembenar. Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif atau vis compulsiva pasal 48 KUHP. Artinya dalam keadaan darurat, pelaku melakukan suatu tindak pidana karena terdorong oleh suatu paksaan dari luar. Gitu loh. Bentuk-bentuk keadaan darurat itu kayak gimana, Kak? Satu, dia adanya perbenturan antara dua kepentingan hukum, adanya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan adanya perbenturan antar kewajiban hukum. Misalnya gini, konteksnya adalah keadaan darurat yang kubawa itu tadi ya, teroris misalnya. Kamu disandra oleh teroris, dipaksa nih sama tanganmu, ada tuas bom, tapi kamu disuruh nembak Jokowi misalnya. Ya nggak, oposisi kan pada benci banget sama Jokowi. Nah, kamu nggak ada pilihan gitu loh. Keadaannya memaksa. Sebenarnya dua kepentingan hukum kan di situ. Bahwa kepentingan hukum dalam artian bahwa ketika kamu membunuh seseorang, kamu udah melanggar kepentingan hukum seseorang. Gitu loh. Kamu nembak gitu, tapi sebenarnya itu paksaan dari luar gitu. Bukan kamu sendiri yang ingin membunuh mereka. Bukan niat kamu yang ingin membunuh si presiden, bukan niat kamu juga untuk membunuh si 1000 orang. Nutware, ini pembelaan darurat. Misalnya kayak gimana, Kak? Pelecehan seksual deh. Misalnya saya nih diselebel, misalnya toel sama orang gitu loh. Saya tonjok gitu. Itu pembelaan, saya membela diri. Apakah saya dipidana karena saya menonjok? Menonjok itu kekerasan ya, tapi enggak. Itu pembelaan. Itu diatur dalam pasal 49 ayat 1. Syarat-syaratnya adalah, yang pertama itu adanya suatu serangan. Yang kedua, serangannya itu bersifat seketika. Misalnya tadi kayak misalnya otoritas tubuhku hendak diintervensi oleh orang, aka I'm gonna get raped misalnya, itu serangan yang bersifat seketika kan, atau misalnya kamu dirampok sama orang, dan serangan itu bersifat melawan hukum. Merampok melawan hukum nggak? Iya. Pelecehan seksual melawan hukum nggak? Iya. Dan serangan itu juga syaratnya adalah dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain. Jadi misalnya kalian dirampas sama orang, misalnya dirampok sama orang, atau kalian lihat orang lain dirampok, kalian nonjok itu perampok, nggak salah. Dan kehormatan diri sendiri dan kehormatan diri orang lain. Kehormatan di sini artinya berresonansi dengan kesusilaan ya. Pembelaannya harus bersifat darurat gitu loh. Artinya kayak nggak ada pilihan lain nih gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak melakukan itu, ya kamu menjadi korban. Dan alat atau cara yang dipakai harus sebanding gitu loh. Ini yang agak susah dibuktikan nanti di persidangan sih menurutku. Gimana ya penilaian harus sebanding gitu loh. Lalu Wetboek Voorschrift atau menjalankan ketentuan undang-undang ini diatur dalam pasal 50 KUHP. Aku bacain ya. Pasal 50 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dipidana. Misalnya eksekusi mati. Suatu kejaksaan nembak orang misalnya. Kamu membunuh loh itu konteksnya. Nggak dieksekusi. Kamu membunuh kan membunuh orang. Atau kamu nembak orang itu nggak dipidana. Atau misalnya jadi kamu mengeksekusi harta benda orang, misalnya kamu jadi ada perkara perdata, kamu mengeluarkan secara paksa barang-barang orang itu supaya dilelang misalnya. Itu sebenarnya kan hal yang tidak menyenangkan ya, dan itu dipidana gitu. Tapi itu tidak dipidana. Lalu amtelik bevel itu adalah menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Pasal 51 ayat 1.
Bunyinya adalah ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Kuncinya yang berwenang ya. Yang ayat Oke. Jadi intinya adalah yang memerintah dan perintah itu harus ada hubungan gitu. Menurut hukum publik ada relasi gitu. Entah itu relasi kuasa, ya of course yang memerintah dan perintah itu intinya adalah relasi kuasa. Dan ini nggak perlu berstatus pegawai negeri. Dan perbuatan dia menghapuskan anasir melawan hukum. Contohnya misalnya perintah penguasa yang berwenang itu contohnya misalnya dokter misalnya menyuruh aborsi seseorang, misalnya menyuruh si apa namanya perawatnya untuk mengaborsi, karena kalau nggak diaborsi si apa namanya si perempuan ini akan terancam nyawanya gitu. Jadi artinya aborsi secara legal atau hal-hal yang lain gitu. Pada intinya dia diberikan oleh penguasa yang berwenang. Ini ada pembahasan dalam RKUHP pasal 31 sampai 35 itu adalah pembahasan tentang alasan pembenar. Kayaknya kita nggak usah bahas dulu ya karena RKUHP nggak kepake, belum disahkan. Lalu kita masuk ke alasan pemaaf. Balik lagi bahwa alasan pemaaf ini alasan yang menghapuskan kesalahannya, bukan menghapuskan sifat melawan hukumnya. Bedanya kayak gimana Kak? Kayak misalnya polisi nembak orang, sebenarnya menembak itu kan melawan hukum, tapi ada pembenaran bagi si polisi. Itu berbeda ya dengan alasan pemaaf nantinya. Ini alasan ini menghapuskan kesalahan si pelaku. Alasan pemaaf itu ada ontorekeningsvatbaarheid, tadi udah aku jelasin di awal. Ada overmah, ada nutwer excess, dan ada perintah dari jabatan yang tidak sah. Ontorekeningsvatbaarheid itu adalah tadi pasal 44 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Gitu. Artinya bahwa dalam hal dirinya dia nggak ada kebebasan memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang dan diperintahkan oleh undang-undang. Atau dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa dia tidak dapat menginsyafinya bahwa perbuatan itu bertentangan. Menginsyafi itu menyesal. Orang yang yang jiwanya cacat apakah bisa menyesal karena dia sudah membunuh? Nggak tahu gitu. Bahkan orang yang jiwanya cacat itu mungkin nggak bisa mengendalikan dirinya gitu, nggak bisa mengendalikan kehendak. Nah, ini dia. Apa sih yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP? Yang pertama itu adalah orang yang pertumbuhan akalnya tidak sempurna, misalnya dia dari lahir akalnya emang udah kurang-kurang, atau misalnya dia sakit jiwa. Overmah. Overmah ini adalah daya paksa relatif atau keadaan yang memaksa. Jadi ini kurang lebih sama sih kayak alasan pembenar tadi ya. Bahwa KUHP tidak menjelaskan pengertian daya paksa, namun dalam MPT melukiskan sebagai setiap kekuatan, paksaan atau tekanan yang tak dapat dilawan. Dalam daya paksa orang berada dalam dua positif. Artinya bahwa bahwa ada daya paksa yang di luar, ada daya paksa yang datang dari luar pelaku dan dia bersifat lebih kuat gitu. Keadaan memaksa yang lebih kuat bisa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Kayak gitu. Jadi intinya adalah ada ancamannya gitu. Itu daya paksa. Lalu ada nutwer excess. Nutwer excess ini adalah pembelaan yang melampaui batas. Misalnya itu diatur dalam pasal 49 ayat 2. Aku bacain ya. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu tidak dipidana. Intinya adalah disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau karena serangan atau ancaman serangan. Jadi ini dia kayak ibarat kata kayak tingkatannya dari nutwer excess. Kalau nutwer, kalau tadi alasan pembenar, dia kan harus seimbang ya antara antara aksi dan reaksinya itu harus seimbang. Sementara nutwer excess itu dia nggak seimbang. Contohnya, dia memenuhi syarat nutwer, ada pembelaan gitu, dan dia nggak ada pilihan lain, dan dia melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
dan dia terbawa oleh suatu goncangan jiwa yang sangat hebat. Contohnya gini, aku misalnya sebagai laki-laki misalnya, aku bertemu dengan Reinhard Sinaga misalnya. Dia hendak untuk melecehkan diriku. Pada saat itu nggak ada pilihan lain untuk diriku, karena misalnya kekuatannya si Reinhard ini sangat besar gitu pada saat itu. Aku kalah tenaga oleh Reinhard, dan Reinhard berusaha untuk melanggar otoritas tubuhku. Nah, aku nggak ada pilihan lain pada saat itu. Aku nggak mau dong. Tadi kan syarat notur itu tadi udah dibaca kan, untuk untuk membela diri sendiri, atau salah satunya kan kehormatan diriku dong. Aku ingin membela itu, tapi aku nggak bisa lawannya si Reinhard nih, karena luar biasa kekuatannya gede gitu. Dan aku hendak dilecehkan oleh dirinya. Dan pada saat itu aku nemu batu. Aku timpuk palanya, atau pokoknya pada saat itu jiwaku tergoncang hebat. Aku pukul-pukulin palanya. Ada nggak kasus yang begitu, Kak? Ada, banyak. Gitu. Aku tusuk badan dia, aku tikam dia, terus segalanya, dia mati. Pembelaan itu sebenarnya udah melampaui batas. Atau misalnya aku menemukan, aku dirampok oleh seseorang, jiwaku sangat terguncang hebat, karena memang dia bawa pisau pada saat itu. Dia bawa pistol. Dan ketika itu juga karena kebetulan aku bawa pisau, juga aku gorok lehernya. Itu aku pembelaan terpaksa yang melampaui batas, selama nggak ada pilihan lain, dan aku benar-benar tergoncang jiwanya yang sangat hebat gitu. Ini nanti yang akan dibuktikan di pengadilan nanti. Biasanya sih kayak kemarin aku soal UAS itu ditanyain teorinya doang sih, kalau untuk soalnya sih enggak, kayak kasusnya enggak gitu. Lalu ada perintah jabatan yang tidak sah. Misalnya pasal 51 ayat 2. Aku bacain ya. Pasal 51 ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya itu termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Jadi intinya adalah yang diperintah sama sekali nggak tahu bahwa perintah yang dikeluarkan itu adalah suatu perintah yang tidak sah. Tapi sebenarnya perintah yang dikasih itu sama si atasannya itu masih berada dalam lingkungan jabatan dari yang diperintah. Yang ketiga, syaratnya harus ada hierarki, ada hubungan atasan bawahan, ada relasi kuasa antara si yang memberi perintah dan yang diperintah. Dan yang dalam pelaksanaannya yang diperintah dia tidak bertindak di luar kewenangan. Contohnya gimana, Kak? Dokter misalnya. Misalnya dokter kongsi-kongsi, misalnya ada anak ABG, SMA misalnya, dia tekdung misalnya. Tekdung ya sama pacarnya misalnya hamil di luar nikah gitu. Si dokternya ini dia kongsi-kongsi lah sama si dokter ini gitu loh. Dok, aborsi dong dok, saya hamil sama pacar saya malu gitu. Nah, si dokter ini oke gitu loh. Nah, si dokternya ini menyuruh si perawat. Si perawat pada saat itu ini menjalankan perintah aja tanpa nanya, ini kenapa ya dok gitu. Kok diaborsi ya dok gitu loh. Dia jalanin aja dengan itikat baiknya. Dan mengaborsi itu kan dalam lingkup kesehatan ya gitu. Dan dia mengaborsi si perempuan gadis SMA itu gitu loh. Perbuatan dia salah. Tapi karena memang dia memenuhi unsur perintah jabatan yang tidak sah, dia tidak dapat dipidana. Ada alasan pemaafnya. Sementara si dokternya nanti dan si gadis itu nanti akan dipidana. Intinya kayak gitu. Ini adalah RKUHP. RKUHP kan belum ada ya, belum dibahas. Gitu. Katanya mau dibahas di bulan Juni gitu. Jadi nggak perlu dibahas dulu lah, gitu. Nggak perlu diajarin. Soalnya dulu waktu ujian juga nggak ada sih. Segitu aja dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin aku dan Sarima bisa jawab. Oke, Chelsea, dipersilakan. Halo Kak, thank you buat halo Bang, thank you buat kesempatannya. Ini sebenarnya pertanyaan dari tugas di kelas aku sebelumnya, cuman sedikit bingung karena agak rancu juga. Ini
soalnya soal kasus gitu. Jadi contohnya A sama B itu sepasang suami istri. Habis itu ada si C yang kayak mau ngambil tasnya si B. Nah, si B itu dipukul tangannya sama si C. Terus A ngejar C buat ngambil balik tasnya B. Cuman caranya si A itu nendang sepedanya C sampai C-nya itu luka berat gitu Bang, sampai pingsan gitu. Nah, A itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena udah nendang C sampai jatuh nggak Bang? Karena kan sebenarnya niatnya A juga untuk ini apa namanya, lebih perspektifnya itu untuk pembelaan terhadap serangan yang dikasih sama C. Tapi kalau menurut aku itu juga termasuk sesuatu yang lebih dari perbuatannya si C gitu sih Bang. Makanya aku bingung dapat dimintai pertanggungjawaban atau enggak. Thank you Bang. Oke, menurutku aku jawab langsung ya. Mungkin Sarima juga bisa bantu jawab. Ini kenapa ada kucing di sini? Oke. Jadi aku jawab ya. Pada intinya itu nggak bisa dipidana menurutku. Tadi itu memenuhi unsur nutwer. Kenapa nutwer? Tadi intinya ada sepasang suami istri kan, dia dijambret. Ya nggak sih ceritanya kayak gitu? Intinya dia dijambret. Iya Bang. Dijambret terus tasnya masih ada gitu sama si pelaku. Nah, tadi kan, coba lihat deh tadi unsur dari pasal 49 gitu loh. Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, maupun harta benda. Tas itu harta benda dong. Harta benda, ya mungkin isinya sereceh apapun juga itu tetap harta benda kita gitu. Dan dia juga nendang kan, nendang tujuan itu juga dia ada cara lain nggak sebenarnya? Menurutku nggak ada cara lain untuk mendapatkan harta itu, karena kita berhak atas harta itu. Itu harta kita kok. Menurutku itu nggak dipidana, karena kan pembelaannya juga menurutku tidak lebay gitu loh. Dia nendang sepeda motor dan dia jatuh gitu loh, dan mungkin jatuhnya itu tidak diinginin sama orang. Menurutku seperti itu. Tapi kalau Sarima mungkin ada jawaban lain atau tidak ya? Atau Sarima lagi AF? Martin sih. Kedengaran kok. Aku setuju sama jawaban Martin sih, karena yang tadi jawabin sebenarnya dijelaskan Martin udah menjawab banget sih apa tadi yang ditanyakan sama Chelsea ya. Ya, itu tadi bener udah termasuk ke pembelaan darurat dalam hukum pidana. Jawaban Martin udah lengkap kok. Itu sih menurutku. Menurut Sarima juga gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, kita ada sesi sharing ya, aku lupa. Ya. Halo Bang, suara aku masih kedengeran nggak ya? Masih. Oke. Terus sebenarnya pertanyaannya ada lanjutannya lagi sih Bang. Terus kalau misalnya tadi kita membicarakan tentang harta benda dan lain-lainnya itu, terus kenapa kita menemuin fakta kalau misalnya ada orang yang pengen diperkosa terus dia membela diri, terus dia malah dipidana gitu Bang? Oke, sebenarnya gini, aku ngambil dari perspektif etimologi ya. Jadi gini loh, kamu nemu pasal-pasal yang kasus yang kayak gitu. Aku juga pernah nemu kayak gitu. Ada sebuah nenek, dia mencuri singkong, dipidana gitu. Judul headline media kan kadang suka lebay gitu. Heboh, hanya karena mencuri singkong, nenek ini divonis berapa tahun penjara. Turns out ketika misalnya diketahui bahwa si nenek ini mencuri selama 1 tahunan, mencuri gitu loh. Sebenarnya yang ingin aku sarankan bahwa jangan terlalu begitu skeptis jangan terlalu percaya dulu sama media. Misalnya kayak misalnya hakim nih, kalau hakim tuh misalnya mereka tuh nggak mau terbawa arus oleh media gitu. Apakah benar dipidana gitu? Kamu ngomongnya dipidana atau ditahan sih? Kalau dipidana kayaknya aneh deh. Cuma kalau ditahan, itu balik ke hukum acaranya. Cuma setauku kalau misalnya memang ada yang dipidana seperti itu balik lagi dari si jaksanya gitu. Kalau misalkan dia berkasnya masuk ke pengadilan nih misalnya, balik lagi ke si jaksa, dia nemu nggak alasan yang dapat mendakwa si korban ini gitu loh.
Kayak misalnya banyak juga sih sebenarnya kasus misalnya korban pelecehan seksual dia dipidana gitu lah karena alasannya apa, mencemarkan nama baik gitu. Jadi balik lagi ke kasusnya, dan sebenarnya dalam realitas ya secara kadang teori dan praktikal itu nggak sejalan dengan apa yang kita mau gitu. Kayak gitu sih setahu aku ya. Mungkin Sarima ada yang mau ditambahin? Mungkin aku nambahin sedikit aja tentang tadi gimana kalau misalnya jadi dipidana gitu ya. Aku kalau nggak salah pernah ini deh tentang batasan pembelaan. Jadi di batasan pembelaan itu kalau nggak salah tuh di pasal 49, di mana pembelaan terpaksa itu kalau misalnya terjadi karena ini disebut sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini tuh nggak bakal dipidana kalau misalnya itu disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman. Nah, dalam hal ini tuh ada syarat yang harus dipenuhi supaya bisa tindakannya itu bisa disebut sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas supaya memenuhi pasal 49 tadi. Yang pertama itu serangan dan ancaman yang melakukan itu mendadak dan harus bersifat seketika. Terus yang kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum, ditujukan kepada tubuh, kehormatan, harta benda, baik itu miliknya sendiri ataupun milik orang lain. Kemudian yang ketiga itu, pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan. Nah, mungkin batasan yang paling kontras itu di sini, di mana tujuan pembelaan itu harus untuk menghentikan serangan. Mungkin kalau tadi yang kayak disampaikan sama Chelsea, kenapa jadi pidana, mungkin bisa aja pertimbangannya itu pembelaan yang dilakukan itu udah melebihi batasnya, di mana serangan balik yang dikasihnya itu, pembelaan yang dibuatnya itu nggak cuman untuk menghentikan serangan, tapi udah untuk menyerang balik, mungkin kayak gitu. Oh bentar, ini aku baca kasusnya ya. Dia dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal, bukan subsider, junto ya mungkin ya. Ya, subsider pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana minimal 25 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Hah? Minimal 25 tahun penjara? Ini kayaknya beritanya aneh deh. Karena setauku ya, kalau misalnya bentar, ada di pasal 10 gitu. Maksimal tuh cuma 20 tahun gitu. Coba baca pasal 12 deh. Pasal 12 KUHP ini kok minimal 25 tahun gitu. Dan maksimal penjara seumur hidup. Bla 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 bla. Nah, coba ya aku lihat junto 26 tahun dengan junto, Bang. Tapi setahu aku emang mau dijunto gimana pun kayak kan dalam hukum pidana tuh ada yang namanya perbarengan, ada yang namanya konkursus dan bla bla bla. Kalau setahu aku ya nggak sih Sar yang dijelasin sama Pak Aman tuh kayak untuk kalau udah mentok 20 tahun ya 20 tahun aja gitu. Setahu aku kayak gitu. Agak aneh sih ini beritanya. Cuma dia dijerat pasal tuh ya. Jadi misalnya ya ada seorang pelaku, dia melakukan pembunuhan berencana, pemerkosaan, mutilasi, penganiayaan, pencurian, banyak banget kasusnya. Dia dikumulatifkan kan dakwaannya tuh, dikumulasikan gitu loh. Dia masuknya ke perbarengan pidana gitu loh, summon loop. Nanti di semester 3 kalian belajar. Itu maksimalnya bisa sampai 100 tahun, Kak. Enggak, tetap 20 tahun. 20 tahun atau kan tadi pembunuhan berencana mungkin bisa mati gitu loh. Karena pasal 340 itu bisa mati. Hukuman mati gitu ya. Misalnya siapa sih yang pembunuhan berencana yang dihukum mati? Astini. Kalau teman-teman tahu Astini, atau misalnya ini Mami Rose kasusnya Gang Doli Surabaya yang dimana dia membunuh pelanggan pelacurnya gitu. Karena dia konteksnya dia kan penyewa ini ya, mucikari dan segala macamnya gitu. Dia hukuman mati. Jadi dari beritanya aja nih aku heran sih, ini jurnalisnya kayaknya aneh deh. Apakah minimal 15 tahun, apakah maksimal penjara? Soalnya minimal 25 tahun tuh nggak ada di Indonesia gitu loh. Mau kasus sebanyak apapun. Nanti deh aku kasih e-booknya buat kalian kalau buat baca-baca. Terus ini juga dia dijerat sama ini kan. Kalian kalau membaca berita tuh terancam gitu. Itu belum tentu benar. Kayak belum tentu divonis gitu. Itu mungkin ya si jaksanya aja yang rese gitu. Tapi berharap aja si hakimnya tuh baik. Kan si jaksa ini kan tugasnya untuk mencela si terdakwa seberat-beratnya. Nanti juga ada si
penasihat hukum yang akan membela si terdakwa dengan seringan-ringannya, kalau bisa bebas, nanti putusannya itu sama si hakim. Gitu. Jadi jangan, ini namanya sih kalau Bu Listiani bilang trial by the press gitu. Jadi kadang-kala ya media emang gitu. Jelas nggak? Siapa sih yang nanya tadi? Aku Kak, jelas. Makasih Kak. Bang. Oke. Mungkin Daniel boleh disampaikan pertanyaan. Oh iya Bang, jadi saya ingin bertanya tentang yang Amtelike Bevel yang tadi. Misalnya, ada satu peleton tentara, sekitar 30-40 orang, diperintahkan sama pimpinannya untuk memberantas kombatan tentara separatis. Karena satu peleton tersebut nggak bisa mengetahui mana masyarakat sipil, mana yang kombatan, jadi mereka melakukan pembantaian sama lelaki dewasa sama anak-anak remaja laki-laki, anak-anak remaja laki-laki. Jadi mereka nggak bisa melihat gitu mana yang sipil, mana yang kombatan. Apakah peleton tersebut bisa diadili karena perintah dari pimpinannya mereka disuruh untuk memberantas kombatan tentara separatis sampai akar-akarnya. Itu gimana Bang? Kasih. Oke, jadi pidana itu juga sebenarnya kalau di Fakultas Hukum kita tuh belajar pidana umum. Konteks yang kamu tanya tadi itu adalah pidana militer. Nanti itu akan diadili. Itu ada loh kalau nggak salah Kitab Undang-Undang Hukum Militer gitu, KUHP. Nah itu ada KUHP militernya di mana aku pribadi nggak mempelajari itu. Aku nggak mempelajari KUHPM gitu. Dan di kasus itu juga militer itu juga punya aturan tersendiri yang mungkin berbeda dengan hukum umumnya. Bahkan pengadilannya juga beda loh. Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu dibagi 4 ya. Lingkungan kekuasaan peradilan itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Militer itu spesial banget. Sehingga pertanyaan kamu tadi, aku kurang tahu ya, karena itu aku dari awal nggak mempelajari itu, karena aku bukan tentara. Itu sih, Daniel. Oke Bang. Ada lagi mungkin? Atau mungkin kita mau bahas tentang UAS-nya mungkin? Diskusinya. Nggak ada ya kayaknya. Mungkin itu aja sih, soalnya aku mau sharing sedikit aja tentang UAS. Kalau aku kemarin UAS-nya itu ABCD, itu liar nggak Kak liar? Karena tapi kemarin aku triknya itu adalah dua laptop sih. Jadi aku nggak innocent ya sebenarnya. Jadi tahu juga nggak ada ketentuan, nggak boleh buka sumber atau enggak. Jadi aku pakai 2 laptop kemarin waktu ngerjain UAS-nya. Satu laptopnya untuk khusus buat G-form-nya, satu laptopnya untuk e-book-nya. E-book-nya tuh banyak teman-teman. Aku sarankan sih teman-teman buat UAS itu e-book ya, karena CTRL-F itu gampang banget. Gitu. Aku juga ada e-book sih teman-teman, kalian mau nggak? Itu banyak sih di internet. Kayak gitu sih. Terus kebanyakan kasusnya juga itu Heavy lah Adearta. Untuk kebanyakan kasusnya itu juga kasusnya cerita, dan kayak tadi ini kayak alasan penghapus pidana ada ceritanya juga, tapi kemarin aku kayak kebanyakan teori deh. Yang susah tuh kemarin kayak locus delicti gitu-gitu. Itu agak ribet. Bang, ada e-booknya Mulyatno nggak? Mulyatno itu kan buku tua ya. Mulyatno. Itu kan buku tua, jadi e-booknya tuh nggak ada sih. Aku kalau e-book, kalau buku cetak tuh cuma ada 3. Jadi menurutku yang paling enak itu ini nih. Profesor Edi itu lumayan enak. Terus kalau ini bukunya S.R. Sianturi juga enak sih. S.R. Sianturi itu tapi bukunya tua gitu. Tapi menurutku enak aja gitu.
Bang, tips dong cara dapat ebook dari mana aja, soalnya suka dapetnya nggak full book. Tipsnya adalah masuk KSH, gimana lah. KSH itu suka bagi-bagi ebook loh. Ada anak KSH nggak di sini? Aku Kak. Oh serius? Iya, aku Iya. KSK. Itu adalah privilege kalian, nggak bisa yang lain. Untuk UKM yang lain mungkin nggak lah, bohong-bohong. Itu ada di internet sih. Bentar ya, aku bagi aja dari sekarang. Atau nanti aku ebook, bentar ya. Itu aku jujur kayak setiap ngerjain tugas tuh aku CTRL F. Apalagi kan kalian ada yang diajar sama Bu Erika kan di sini, yang pasti ngajarnya Bu Erika, Bu Ninin gitu. Yang ngajarnya tuh kayak cepet-cepet banget. Gitu. Itu kan biasanya deadline-nya mepet. Nah, itu aku biasanya CTRL gitu. Tapi nggak kopas. Nggak kopas karena kalau kopas takutnya sama dosennya diturnitin. Aku takut banget kalau diturnitin gitu. Nah, ini dia. Aku share link ya. Tuh. Ini buku ajar pidana sih. Sebenarnya banyak teman-teman kayak buku-buku pidana tuh ebook tuh banyak banget. Buat kopas juga enak. Bentar ya. Tuh. Ini aku share aja. Tuh, itu buku-buku yang biasanya penulis-penulis muda yang baru-baru yang ibarat kata kayak itu nulis buat syarat jadi dosen sih biasanya. Tapi nggak apa-apa, itu dipakai aja buat UAS gitu. Karena aku UAS CTRLF sih. CTRLF juga itu udah susah banget ya. Soalnya kan pidana 4 SKS ya. Kalau misalnya kalian jebot aja nih semester 2 nggak lucu aja. Maksudnya kayak temenku nih ada yang dia dapat B atau berapa gitu. Itu padahal dia udah ambis gitu. Udah ambis banget. Aku lupa siapa sih namanya. Dia udah ambis banget. Jadi kayak ya kalau buat pidana sih menurut aku dikasih attention yang lebih sih. Soalnya kayak temanku dia udah ambis, kayak kita belajar bareng gitu dia dapet B. Agak susah. Padahal dia pintar banget menurutku. Kadang nilainya nggak kedok. Kayak gitu sih. Ya, Vila kenapa? Aku boleh nanya nggak ya, Kak? Boleh. Aku mau minta tips dong, Kak, gimana caranya biar selama belajar pidana tuh kita tuh tetap bisa kayak fokus dan nggak kehilangan konsentrasi. Karena kan 4 SKS itu kan lama banget, dan aku jujur banget sama belajar pidana tuh yang bener-bener nyerapnya tuh cuman 2 SKS, mungkin 2 SKS setelahnya kayak udah kayak nggak fokus karena kayak banyak banget gitu kan, Kak. Mungkin Kakak punya tips selama belajar pidana. Kalau aku dulu pidananya sama Bu Nela. Kalau sama Bu Nela dan Bu siapa sih namanya? Kamu dosennya sama siapa, Hev? Aku sama Pak Ruli, sama Pak Dokter Sigit juga, Kak. Oke. Jadi aku ngajarnya tuh sama Bu Nela dan Bu Elis. Nah ini Sarima juga ada berpengalaman. Kita tiap minggu itu kesetanan deadline. Kesetanan kesurupan pokoknya gitu. Roh gitu. Nah tapi itu aku nggak pernah kehilangan fokus karena aku pribadi, karena saking emang iya, enggak, justru aku suka 4 SKS. Enggak sih, karena memang kita tuh emang kesetanan deadline terus ya. Aku malah kalau pidana tuh bukan yang ngantuk, malah kadang kebelet buang air besar, malah kadang kebelet ya gitu, karena memang deg-degan nggak sih, Sar? Pokoknya deg-degan banget. Di sini ada yang diajar sama Bu Ninin nggak? Bu Ninin, Bu Erika? Nggak ada ya. Atau ada yang diajar sama Pak Aman?
Iya 30 menit, padahal disuruh analisa, ada cerita banyak nih, ada teorinya dan lu analisa. Pokoknya itu parah sih menurut gue. Dan kebanyakan dosen-dosen pidana kayak gitu, tapi memang jujur Li, untuk kehilangan fokus aku nggak pernah, karena memang dari dulu aku digenjot deadline, dan sebagian besar dosen pidana tuh gitu, jadi jangan kaget ya kalian ketemu dosen-dosen pidana yang pasti ngasih kalian tugas seharian tuh bisa 4, 5, 6, 7 gitu. It's fine. Karena menurut aku juga itu wajar. Soal pidana juga harus pikir cepat kayak gitu sih. Kayak gitu have. Di sini ada yang mau masuk PK pidana nggak selain aku? Aku juga mau kabur sebenarnya. Karena gue nggak kuat. Oke. Apa Chelsea? Siapa? Kenapa Chel? Aku mau nanya dong Kak, kalau misalnya di kelas aku tuh sebenarnya tugas pidananya suka kayak baca-bacain buku-buku yang udah di-scan sama ibunya, tapi berhubung itu gak bisa dikontrol F, ada tips nggak Kak biar bacanya cepet? Karena ngerjainnya bener-bener cuma 30 menit, tapi harus baca buku gitu. Dan tulisannya juga suka nggak jelas sama bahasanya susah. Itu dosennya siapa ya? Aku dosennya Bu Widati. Oh, Sebenarnya kalau ngajar seru Bang, tapi kalau misalnya tugasnya tuh kayak ngebacanya itu loh agak suka harus ngebut juling dikit gitu. Iya ngebut terus deadline-nya mepet. Iya nggak? Betul. Syaratnya baca. Aku nggak dulu. Gini loh, jadi kayak kamu tahu dulu nih tips trik dari aku ya. Aku tuh jujur, kalau misalnya ada PDF yang dikasih sama ibunya, aku baca dikit. Sisanya aku dari mana? Aku dari ebook. Aku CTRLF. Jadi kan topiknya intinya sama kan? Topiknya sama. Kayak misalnya yang dibilang Sarima tadi, topiknya sama, terus ada cerita. Kayak ibarat kata kayak lu baca ceritanya dulu, lu pahamin dulu, habis itu lu pahamin juga teori. Gitu. Itu waktunya kadang 30 menit sama ibunya. Kalau gue pribadi, aku nggak suka pakai baca buku-buku yang kayak Mulyat Noah, terus buku-bukunya Pompe dan buku-bukunya apa sih? Apa sih aku lupa siapa sih yang penulisnya tuh orang Manado deh, salah. Iya Satohit dan segala macamnya, aku nggak seperti itu. Jadi tips dari aku adalah kamu cari dulu topik yang mau dibahas itu apa, misalnya pertanggungjawaban pidana atau misalnya apa ya, misalnya alasan pembenar, alasan pemaaf, nanti kamu cari di ebook itu CTRLF, itu gampang banget. Jadi kalau aku pribadi gitu, jadi aku biasanya makainya 2, jadi aku baca juga ebooknya apa yang dikasih sama ibunya, tapi nggak semuanya gitu, intinya doang, baru nanti selengkapnya aku ngambil dari ebook gitu. Itu CTRLF, kadang aku bisa langsung kopas. Kalau nggak searchingin dulu aja pertanyaannya yang dikasih pakai PDF di belakangnya, terus kita disisihin semua kasusnya. Oh, kalau sama dosen aku dimintanya dari buku gitu. Kalau aku kemarin enggak sih sama Bu Nela. Itu Bu Nela ngasih apa ya? Ngasih PDF. Tapi ngasih PDF iya, tapi kayak ngebebasin kita dari literatur lain juga gitu. Tapi tetap PDF-nya itu aku baca. Gitu sih. Tugas aku bukan ke kasus Bang, tapi lebih ke jawaban pertanyaan dari bukunya gitu. Oh alah, kalau aku belum pernah. Pertanyaannya kayak ngerangkum. Oh, aku nggak pernah diajar sama Bu Widati sih. Soalnya kayaknya Bu Widati tuh fokusnya ke cybercrime deh. Soalnya dia ngajar di Tiki juga deh, kalau nggak salah. Iya nggak sih? Kayak Paruli ngajar hukum keuangan negara juga, kalau nggak salah. Kayak gitu. Berarti emang disuruh baca sih. Itu sih. Oh, kayaknya udah jam 5:30 sih. Mungkin kita tutup aja ya. Mungkin teman-teman mau sholat. Udah ditutup aja, Bel. Oke, udah nggak ada yang mau nanya ya ini. Oke, sebelumnya aku berterima kasih banget ke Bang Martin udah mau
ngemaparin mentoring pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup mentoring pada hari ini, kiranya kita berdoa dulu nih. Kira-kira ada yang mau memimpin nggak ya? Mungkin Kevin atau Kak Sarimah atau Bang Aman atau Bang Ciko mungkin atau Bang Evan? Gimana? Gak ada ya? Oke, aku tutup sendiri aja ya. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selama hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati mentoring pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan berjalannya mentoring ini dengan baik Tuhan. Sekarang kami akan menutup mentoring pada hari ini. Tuhan, berkati mentoring pada hari ini agar bisa berguna di pembelajaran kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih banyak Bang Martin udah mau ngasih mentoring pada hari ini.